Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang formulasi dan implementasi kebijakan lingkungan. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah Dina Sri Wahyuni dengan NIM 19060008. Yang kedua, saya sendiri Jaka Maulana Afri dengan NIM 19060096. Baiklah, kita lihat pada poin pertama, ada politik ekonomi versus politik ekologi. Pada bagian ini akan dibahas tentang kondisi bagaimana campur tangan atau intervensi pemerintah bisa dibenarkan dalam mewujudkan alokasi sumber daya yang efisien sekaligus mengatasi dampak negatif dari kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai regulator untuk pengendalian masalah lingkungan. Pada kasus eksternalitas tertentu, interaksi antara pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tidak bisa menghasilkan suatu alokasi sumber daya yang efisien, sehingga diperlukan pihak ketiga. Dalam hal ini, sebagai regulator, intervensi pemerintah bisa dilakukan dalam bentuk regulasi langsung, denda, polusi, dan subsidi, serta kebijaksanaan lainnya. Walaupun itu tidak menjamin terciptanya peningkatan efisiensi, dalam pendekatan ekonomi, pada satu sisi intervensi atau campur tangan bisa digunakan untuk menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Tetapi terjadi ketidakefisiensian dalam alokasi sumber daya dalam aktivitas ekonomi bukan berarti intervensi pemerintah otomatis bisa dibenarkan. Keputusan apakah campur tangan pemerintah diperlukan atau tidak serta seberapa besar tingkat intervensinya. Terlebih dahulu harus dikaji bagaimana implikasi intervensi itu terhadap alokasi sumber daya serta efektivitasnya dalam menekan atau menangani dampak negatif dari alokasi tersebut, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan yang diambil. Misalnya, sebuah pabrik tekstil yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya membangun fasilitas pembuangan limbah. Akan tetapi, mereka membuangnya ke sungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan limbah pabrik, akan semakin banyak penduduk yang merasa dirugikan atas limbah atau polusi yang diakibatkan adanya kegiatan dalam pabrik tersebut. Selain memberi peringatan kepada pabrik tersebut, pemerintah juga mengenakan pajak polusi untuk mendanai kerugian-kerugian lainnya. Selanjutnya, mekanisme yang benar untuk memutuskan intervensi pemerintah adalah biaya transaksi atau transaksi cost, distribusi sumber daya. Politik ekologi merupakan suatu pandangan di mana politik berkelindan dengan ekologi, sehingga terjadi peluasan pada pengertian keadilan, demokrasi, juga kebebasan yang melibatkan keberlanjutan lingkungan hidup. 3 cara bagaimana stabilitas ekonomi dan politik bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, semua bentuk stabilitas politik mendorong perusahaan-perusahaan dan orang-orang bisnis untuk merencanakan semua dalam kerangka atau bingkai waktu yang lebih lama dibutuhkan bagi investasi yang berkelanjutan. Yang kedua, konsisten dan stabilitas kebijakan dampak yang sama. Yang ketiga, stabilitas umum dalam suatu ekonomi akan mendorong stabilitas pasar dengan konsekuensi yang membuat signal-signal pasar yang lebih jelas. Menurut Norman,
1996, Perencanaan Lingkungan Nasional dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi masyarakat adanya suatu pendekatan yang mencakup 5 aspek penting sebagai berikut. Yang pertama, memformulasikan strategi konservasi lingkungan nasional dalam strategi pembangunan yang penting lainnya. Yang kedua, mengimplikasi relokasi sumber daya terhadap modal alam, manusia, dan fisik. Yang ketiga, menginkorporasi pertimbangan-pertimbangan lingkungan ke dalam pembuatan keputusan ekonomi pada tingkat proyek. Yang keempat, mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu lingkungan ke dalam setiap sektor pertanian, industri, dan jasa. Yang kelima, menganalisis ekonomi terhadap penyebab masalah yang teridentifikasi dan merekomendasi instrumen untuk mengatasinya. Selanjutnya, materi yang kedua, desain dan seleksi kebijakan lingkungan, terbagi atas 4. Yang pertama, suatu deskripsi masalah-masalah dan sistem-sistem persiapan data dan pilihan-pilihan indikator penampilan. Yang kedua, mengestimasi atau menganalisis karakteristik statis, spesial, dan dinamis di bawah asumsi kebijakan, strategi perilaku yang berbeda. Yang ketiga, analisis dampak evaluasi moneter atau multi kriteria atau optimisasi. Yang keempat, suatu formulasi kebijakan dan pilihan instrumen. Menurut teori regulasi Wilson, pada tahun 1980 ada 4 tipe regulasi publik, yaitu yang pertama, regulasi klien. Dalam suatu situasi regulasi klasik, biaya regulasi ditanggung oleh pembayar pajak karena itu menyebar, sementara benefitnya sering berada dalam bentuk subsidi terkonsentrasi pada kelompok konstituen yang lebih kecil. Yang kedua, regulasi mayoritas. Dalam kasus regulasi mayoritas, usaha untuk konsensus berlangsung lebih lama dan mempengaruhi lebih banyak kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, regulasi kelompok kepentingan. Dalam kasus ini, baik biaya intervensi maupun benefit terkonsentrasi pada kelompok agak kecil yang akan memiliki dorongan kuat mempengaruhi pengambilan keputusan, sementara publik pada umumnya memperlihatkan kepedulian yang rendah. Yang keempat, regulasi entrepreneur. Ketika biaya terkonsentrasi dan manfaat tersebar, seseorang biasanya tidak akan berharap agar regulasi tersebut ditetapkan. Selanjutnya, ada 3 kelompok faktor yang mempengaruhi difusi dari kebijakan lingkungan oleh suatu negara. Yang pertama, dinamika sistem internasional. Yang kedua, faktor-faktor nasional. Yang ketiga, karakteristik instrumen dari kebijakan itu sendiri. Ada 4 kategori sumber masalah umum yang terkait dengan kegagalan. Yang pertama, sumber utama dari kebingungan konseptual adalah pemahaman istilah pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, sumber kedua dan kesulitan lingkungan muncul dari permintaan kelembagaan yang ditempatkan pada ekonomi berkembang dengan perubahan yang luas dan lintas sektor. Yang ketiga, sumber ketiga dari kebingungan muncul dari pendefinisian seperti suatu payung lingkungan yang luas yang secara virtual tidak kebijakan ekonomi dan aktivitas bisa dikatakan mempunyai suatu dampak terhadap lingkungan. Yang keempat, banyak para pemberi bantuan telah merespon tekanan-tekanan domestik untuk memasukkan lingkungan dalam aktivitas mereka, tetapi mengalami konflik dan pendekatan yang beragam terkait substansi kebijakan lingkungan.
Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu kepada Dina, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materi bagian pertama dan kedua. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi bagian ketiga dan keempat, yang dimulai dengan materi tentang model keseimbangan kebijakan lingkungan. Yang pertama yaitu permintaan instrumen lingkungan. Kehadiran instrumen lingkungan sebenarnya atas dasar kepentingan dan permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan motivasi yang berbeda. Secara umum, permintaan instrumen lingkungan dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan biasanya dipengaruhi oleh regulasi kebijakan lingkungan melalui biaya-biaya yang harus disertakan dalam memproduksi barang dan jasa. Pada perusahaan yang bertujuan untuk memaksimumkan profit dalam produksi suatu komoditas harus menggunakan faktor produksi dan biaya yang menyertainya. Salah satu dari faktor ini adalah yang terkait dengan kebijakan lingkungan. Dalam memaksimumkan keuntungannya, perusahaan menentukan tingkat semua input yang digunakan, termasuk usaha-usaha yang terkait dengan yang diisyaratkan oleh kebijakan lingkungan. Secara minimum, suatu permintaan perusahaan untuk instrumen kebijakan adalah fungsi dari harga output dan harga input termasuk biaya untuk memenuhi instrumen kebijakan tersebut. Baik, yang kedua yaitu kelompok kepentingan. Karena barang publik dan biaya lobi itu terlalu tinggi, maka permintaan bagi kebijakan publik, baik dari perusahaan maupun individu, ditransmisikan melalui kelompok yang kepentingannya terorganisir. Nah, yang ketiga yaitu individu-individu. Individu-individu dipengaruhi oleh tingkat kualitas lingkungan yang dihasilkan dari penerapan instrumen kebijakan lingkungan karena dia dikenakan biaya proteksi lingkungan yang direfleksikan dalam harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Nah, permintaan individu untuk suatu instrumen kebijakan merupakan fungsi dari pendapatan dan harga relatif dari barang-barang yang relevan termasuk harga untuk mendukung instrumen kebijakan yang disukai mereka. Baik, kita masuk yang kedua yaitu penawaran instrumen lingkungan. Ada beberapa penjelasan politik ekonomi positif yang valid bagi pembentuk penawaran instrumen kebijakan lingkungan yang terjadi. Yang pertama, para legislator dan stafnya biasanya lebih suka menggunakan pendekatan hukum daripada pendekatan regulasi. Nah, para legislator biasanya membutuhkan waktu untuk mempelajari instrumen kebijakan yang masih asing bagi mereka sebelum memberikan dukungan. Nah, oleh karena itu muncullah bias status quo yang lebih suka pada rezim penegakan hukum sekarang ini. Nah, yang kedua, ideologi politik yang dianut memegang peranan penting dalam pilihan instrumen. Para legislator konservatif yang biasanya mendukung pasar bebas mungkin bisa dikelola untuk mendukung instrumen berbasis pasar. Nah, seseorang legislator lebih yakin dengan pemerintah dan kurang percaya pada sektor swasta, mungkin lebih suka pada status quo atau pendekatan hukum. Nah, yang ketiga, konstituen atau massa pendukung beraksi pada persepsi mereka tentang biaya dan benefit bagi mereka dan lainnya dari suatu kebijakan tertentu terlepas dari biaya dan benefit nyata. Nah, semakin jelas benefit yang ditimbulkan, maka semakin besar juga permintaan bagi suatu instrumen tersebut. Nah, yang keempat, keterbatasan informasi yang dimiliki pemilih bisa juga menyebabkan politisi menggunakan politik simbol dengan menggunakan slogan atau simbol buatan untuk menarik dukungan pemilih, bahkan ketika kebijakan dilaksanakan tidak konstan dengan simbol yang digunakan. Nah, simbol seperti ini biasanya menawarkan benefit politik legislator pada biaya kesempatan yang kecil. Instrumen hukum tampaknya cocok bagi politik simbol karena standar yang ketat sebagai pernyataan dukungan yang kuat bagi proteksi lingkungan bisa dikombinasi dengan pengecualian yang kurang jelas. Nah, yang kelima, jika para politisi adalah mencegah risiko, mereka akan lebih suka pada instrumen yang lebih memberikan dampak yang lebih pasti. Nah, instrumen kebijakan lingkungan
Ketidakpastiannya tampaknya akan muncul yang terkait pada distribusi biaya dan benefit di antara yang terkait dan implementasi keputusan legislasi oleh birokrasi. Nah, yang keenam, instrumen hukum menawarkan lembaga legislator kontrol yang lebih besar dengan mengacu kepada implementasi hasil legislasi oleh lembaga administratif. Nah, yang ketujuh, birokrasi tampaknya kurang memperlemah keputusan legislasi jika prevensinya terhadap instrumen kebijakan diakomodasi. Nah, baik, selanjutnya yaitu fungsi penawaran legislator meliputi 3 komponen utama. Yang pertama itu, biaya kesempatan dari usaha-usaha yang diisyaratkan untuk memberikan tingkat dukungan bagi suatu instrumen kebijakan. Nah, ini dijelaskan melalui kurva yang pertama, yaitu fungsi produksi dengan dukungan politik. Komponen pertama muncul dari produktivitas individu legislator dalam memberikan dukungan. Dalam hal ini, input dari legislator itu adalah usahanya, dan outputnya adalah dukungan efektifnya. Semakin besar usahanya, maka semakin besar pula dukungan efektif yang didapatkan oleh legislator tersebut. Nah, yang kedua, biaya psikologis karena harus mendukung suatu instrumen jika berbeda dengan kepercayaan ideologi. Nah, sangat mungkin bagi beberapa legislator untuk menghasilkan dukungan efektif dengan lebih efisien dengan jumlah usaha yang telah dilakukan bersama dengan tim suksesnya, serta efektivitas kerja dan kepemimpinan dalam komite yang relevan, dengan memberikan suatu nilai pada biaya kesempatan dari usaha dan waktu yang dikeluarkan. Nah, ini dijelaskan melalui kurva yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu biaya kesempatan mendukung instrumen kebijakan yang tidak disukai oleh konstituen sehingga berkurangnya kemungkinan terpilihnya kembali. Nah, ini dijelaskan oleh kurva yang nomor 3. Nah, dalam hal ini ideologi legislator tidak mempunyai dampak terhadap kemiringan dari fungsi kombinasi biaya marginal, tetapi lebih merupakan ideologi menggeser fungsi ke atas atau menurun. Pembentukan, keseimbangan, dan hasil legislasi. Hasil legislasi adalah pilihan satu dari sejumlah alternatif yang muncul sebagai hasil interaksi antara permintaan kelompok kepentingan dan penawaran dukungan legislator untuk sejumlah alternatif instrumen. Nah, tingkat dukungan untuk setiap instrumen yang dihasilkan suatu keseimbangan yang terjadi dalam proses perundang-undangan biasanya itu lebih condong kepada instrumen kebijakan dengan tingkat total dukungan itu lebih tinggi. Ini bisa terjadi karena antara agregasi permintaan suatu instrumen kebijakan dan agregasi penawaran dukungan bagi suatu instrumen kebijakan dalam proses formulasi kebijakan. Nah, pembentukan suatu keseimbangan legislasi itu bisa dijelaskan melalui kurva, di mana model dukungan keseimbangan dalam menetapkan suatu instrumen kebijakan memperlakukan perundang-undangan sebagai suatu pasar kompetitif bagi dukungan suatu instrumen kebijakan. Nah, pada kondisi keseimbangan ini, tingkat dukungan efektif agregat yang diberikan pada instrumen kebijakan merupakan tingkat pada saat penawaran agregat sama dengan agregat pada tingkat dukungan efektif sebesar Q bintang. Nah, tingkat ini berhubungan dengan suatu harga bayangan yaitu titik P yang mempresentasikan keinginan untuk membayar agregat marginal bagi dukungan keseimbangan dalam menghasilkan legislasi. Nah, ada beberapa kesenjangan yang terjadi. Yang pertama itu mengacu pada dominansi pendekatan hukum terhadap instrumen berbasis pasar, meskipun hal itu merupakan superioritas ekonomi. Yang kedua, ketika standar pendekatan hukum telah digunakan, standar bagi sumber baru menjadi lebih ketat dibandingkan dengan sumber lama. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan penggunaan izin yang bisa diperdagangkan sebagai mekanisme berbasis pasar eksklusif di Amerika Serikat, meskipun ada kelemahan dari skim alokasi ini. Yang keempat, antara meningkatnya penggunaan instrumen berbasis pasar, kurangnya penerimaan skim seperti itu di masa lalu. Nah, baik, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu taksonomi kebijakan lingkungan.
Yang pertama itu ada resolusi melalui negosiasi. Nah, pendekatan negosiasi ini bisa juga dikatakan upaya damai dari orang yang bermasalah dengan orang yang terkena dampak. Nah, misalnya negosiasi ini kalau nggak berjalan dengan baik, maka pengadilan bisa beralih ke pemberlakuan aturan pertanggungjawaban atau aturan liabilitas. Nah, aturan ini biasanya itu memberikan uang kompensasi kerusakan pada pihak yang terkena dampak. Nah, yang kedua yaitu pendekatan hukum. Nah, pendekatan hukum atau regulasi ini suatu kebijakan agar membuat perilaku yang diinginkan secara sosial terwujud dan otoritas politik memberikan mandat perubahan perilaku itu dalam kerangka hukum, kemudian menggunakan polisi, pengadilan hukum, denda, atau sebagainya yang diperlukan agar orang itu bisa mematuhi hukum tersebut. Nah, dalam pelaksanaan aturan atau hukum lingkungan ini, ada dua pendekatan yang biasa dilakukan dalam melaksanakannya. Yang pertama itu ada penggunaan standar emisi, dan yang kedua, penggunaan standar tampilan. Nah, dalam hal pendekatan standar emisi, biasanya pemerintah itu menentukan tingkat emisi yang bisa diterima yang dikaitkan dengan kegiatan pencemaran dasar. Setelah menentukan tingkat emisi, maka pemerintah itu nantinya akan membuat aturan untuk menegakkan batas mutlak maksimum emisi yang diperbolehkan. Nah, nanti akan dibuatlah undang-undang yang mengaturnya. Nah, nanti kalau ada yang melanggar, akan dikenakan hukuman atau membayar denda. Tetapi penggunaan instrumen standar emisi ini ada beberapa kelemahannya. Yang pertama itu, untuk menetapkan standar emisi dan hukuman optimum, pemerintah harus mengetahui dulu kurva permintaan dan kurva penawarannya bagi penanganan sosial. Namun karena kualitas air atau udara merupakan barang lingkungan, tidak memiliki nilai pasar atau kurva permintaan tidak secara langsung bisa diketahui dan juga sulit bagi pemerintah untuk mengetahui dengan pasti kurva biaya penanganan polusi karena banyaknya jumlah pencemaran. Nah, yang kedua, di bawah standar atau regulasi, tidak ada insentif ekonomi bagi perusahaan untuk menyediakan penanganan polusi melebihi standar yang ada. Nah, yang ketiga, dalam praktiknya, hukuman bagi yang melanggar standar tadi itu terlalu rendah dan upaya penegakannya tuh sering nggak ketat ataupun nggak serius. Nah, yang keempat, untuk menjadikannya efektif, standar itu membutuhkan perbaikan dan penyesuaian dalam merespon perubahan lingkungan eksternal. Namun dalam hal praktisnya, legislator sering tidak bisa menyesuaikan diri dengan ritme perubahan yang terjadi yang senantiasa dinamis. Nah, yang terakhir, bentuk standar yang seragam menyebabkan biaya menjadi kurang efisien daripada instrumen ekonomi. Hal ini terjadi karena suatu perusahaan itu harus mematuhi standar meskipun biaya pengendalian polusi jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dalam perspektif hukum, ada dua instrumen hukum. Nah, yang pertama ada hukum perdata dan yang kedua ada hukum pidana. Hukum perdata biasanya dua dari dasar hukum. Yang lebih umum dari hukum perdata itu adalah kelalaian dan kealpaan dan pertanggungjawaban yang ketat. Nah, kelalaian ini menegaskan bahwa suatu kewajiban bagi pihak penyebab dampak itu untuk berhati-hati. Jika dia tuh melanggar atau enggak menjalankan kewajibannya, maka terdakwa tersebut dianggap lalai atau alfa dan diharuskan membayar kompensasi terhadap korban. Nah, yang kedua yaitu ada hukum pidana. Hukum pidana merupakan dasar yang berguna bagi para penegak hukum sebagai kerangka atau resep penanganan masalah yang agak berbeda jika dibandingkan dengan hukum perdata, sehingga pendekatan yang ditempuh pun antara keduanya berbeda dalam menangani masalah lingkungan seperti pengendalian polusi. Nah, tuntutan kriminal bisa diberlakukan dalam melawan pihak-pihak yang dihukum yang berkaitan dengan pelanggaran satu atau lebih hukum-hukum tertentu atau bisa diperlakukan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan. Nah, biasanya perbedaan yang mendasar antara hukum perdata dan hukum kriminal adalah bahwa hukum perdata biasanya memberikan kompensasi secara langsung terhadap korban. Nah, kalau hukum kriminal biasanya enggak. Hukum kriminal biasanya
menitik beratkan persoalannya itu pada pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan daripada memberikan kompensasi terhadap korban. Pendekatan ekonomi atau mekanisme pasar. Pendekatan dengan instrumen ekonomi melalui mekanisme pasar ini mendapat perhatian yang paling lebih oleh para praktisi lingkungan maupun oleh para pengambil kebijakan. Karena pendekatan ekonomi ini membutuhkan biaya administrasi yang jauh lebih rendah daripada pendekatan hukum yang konvensional. Ada beberapa keunggulan dari instrumen ekonomi. Yang pertama itu, mereka tidak memberikan solusi dan teknologi spesifik, tetapi melepaskan pada kelompok target untuk menentukan apakah mereka akan lebih suka mengendalikan output emisi mereka untuk mengubah input, bahan mentah dan energi mereka atau gabungan antara keduanya. Yang kedua, mereka lebih cocok untuk berurusan dengan sumber polusi yang tidak jelas, yang tidak bisa dikendalikan dengan izin, tetapi terdapat alternatif untuk dikenai pajak. Ketiga, mereka memastikan bahwa kontrol polusi dilakukan pada saat biaya marginal berada pada titik terendah, sehingga memastikan penghematan biaya yang besar mungkin dengan satu faktor 2 atau sampai 3. Yang keempat, berbeda dengan izin yang tetap, mereka memberikan suatu insentif yang konstan untuk mengurangi emisi dan merupakan suatu instrumen yang lebih dinamis. 5. Dinamika ini menyebabkan lahirnya lebih banyak inovasi dan pengembangan teknologi baru yang lebih bersih. Terakhir, instrumen ekonomi akan menghasilkan penerimaan atau dana, kadang-kadang dalam jumlah yang banyak, dan dana ini bisa digunakan untuk perbaikan lingkungan atau tujuan yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu instrumen berbasis hak-hak pemilikan dan penciptaan pasar. Kategori instrumen yang terkait dengan hak-hak pemilikan sumber daya meliputi mekanisme dan mendefinisikan hak-hak terhadap suatu sumber daya. Yang paling mendasar dari mekanisme ini adalah mempunyai hubungan erat dengan ekonomi transisional dan berkembang melalui penciptaan hak-hak pemilikan pribadi bagi lahan atau sumber daya lainnya. Jenis khas dari hak pemilikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah izin emisi dan izin penangkapan. Sementara itu, sistem pasar yang sudah berjalan pada organisasi ekonomi biasanya itu lebih mengabaikan biaya lingkungan secara tradisional dalam proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya, instrumen sosial. Isu-isu sustainabilitas sosial dan pemerataan keadilan adalah hubungan yang baru dan krusial antara isu-isu dan tujuan dari sustainabilitas ekonomi dan lingkungan. Karena itulah instrumen sosial ini muncul sebagai suatu yang dapat mengatasi masalah lingkungan tadi tuh. Ada instrumen sosial ini ada dua konsep kebijakan yang cocok untuk mewujudkan sustainabilitas tersebut. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kebijakan sosial melalui penanganan masalah sosial seperti pendidikan, kemiskinan, dan pertumbuhan penduduk dan sebagainya yang dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi perwujudan sustainabilitas ekologi. Yang kedua, instrumen kebijakan sosial adalah mengacu pada usaha-usaha untuk mengurangi dampak negatif industri terhadap kelangkaan sumber daya dan kualitas lingkungan melalui partisipasi dan tekanan komunitas yang bisa mempengaruhi perusahaan untuk mengubah perilaku mereka yang merusak lingkungan tadi. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai materi kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.